Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Apakah kalian sudah mendengar dan menyaksikan Pak Jokowi melakukan pidato di Rakernas PSI? Sumpah saya pribadi merinding melihat Pak Jokowi itu menumpahkan dukungan yang luar biasa terhadap PSI. Seolah-olah Pak Jokowi ingin menggunakan partai PSI ini untuk membangun politik yang positif, teman-teman. Luar biasa. Saya sangat merinding. Dan saya percaya ketika Pak Jokowi pidato berapi-api di sana, lawan politiknya getar-getir, teman-teman. Mereka mulai khawatir bagaimana cara ini menghancurkan citra Pak Jokowi lebih dahsyat lagi. Karena Pak Jokowi membangun kekuatan lewat partai PSI Super TBK ini. Ketika kami berada di Solo berbicara dengan Pak Jokowi, berbicara soal partai, Pak Jokowi mengutarakan isi hatinya, teman-teman. Mengutarakan isinya hatinya mengatakan bahwa Pak Jokowi rindu untuk membuat partai Super TBK. Akan tapi itu ternyata bisa diwujud nyatakan dalam partai PSI. Luar biasa. Dan emosi Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan habis-habisan bekerja atau mendukung PSI, bahkan siap untuk pergi ke provinsi-provinsi untuk memberikan dukungan all out kepada PSI. Luar biasa, teman-teman. Pak Jokowi sebenarnya ingin menikmati masa pensiunnya, ya, menikmati dirinya yang sudah menjadi rakyat jelata, rakyat biasa. Akan tetapi mereka terus mengganggu, terus melakukan hal-hal yang dalam pandangan Pak Jokowi adalah sesuatu untuk menghancurkan citranya. Ya, kalau gitu mari kita sama-sama untuk menciptakan sebuah partai yang positif. Itu kata Pak Jokowi. Bukan berarti partai yang lain adalah partai negatif. Bukan itu maksud Pak Jokowi. Akan tetapi Pak Jokowi ingin membangun sebuah partai, memberikan wejangan ide atau pemahaman bahwa dalam sebuah partai itu bisa diterapkan demokrasi yang sejati. Bagaimana pemilihan ketua berdasarkan dengan semua anggota kader harus dipilih, ya, harus sampai ke DPC dan sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini luar biasa. Kita harus sama-sama kembali mendengarkan, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kita sama-sama saksikan terlebih dahulu. Saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya Jokowi. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Wih, keren. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Wah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Siapa? Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Ada Pak Sudarsono di sana, teman-teman, ya. Luar biasa. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Nah, loh. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI.
Saudara-saudara, Merinding aku Pak, cuma merinding teman-teman ya. Mendengarkan Pak Jokowi berpidato berapi-api lawan politik yang mana yang tidak ketar-ketir teman-teman. Saya percaya lepas dari sini PSI akan banjir dukungan rakyat Indonesia. Saya percaya teman-teman ya. Karena Jokowi efek ini itu tidak bisa kita pandang sebelah mata. Pengaruh Pak Jokowi, kekuatannya itu ada di rakyat yang mencintainya dengan militan. Ya, lepas dari berbagai macam badai terpaan, fitnah yang menyerang, ya, yang dihadapi oleh Pak Jokowi sampai detik ini, masyarakat tetap cinta kepada Pak Jokowi. Lantas kemudian ada yang mengatakan bahwa, Bang, itu Pak Jokowi datang ke Makassar itu ditolak. Ada yang melakukan demo di sana, Bang. Cinta apa? Masyarakat di sana tolak. Guys. Saya mau katakan kepada kalian, menurut keyakinan saya, diduga orang yang demo itu yang hanya segelintir orang itu, menurut keyakinan saya duga itu adalah orang-orang yang diupah dan dibayar dengan nasi bungkus. Dugaan dan menurut keyakinan saya. Dan kemudian datang, ayo kalian demo, daripada kalian keluyuran ke sana kemari, ayo kalian demo tolak Jokowi di Makassar. Ya, menurut keyakinan dan dugaan, bukan suatu yang fakta teman-teman. Bang, kenapa sih Kak Anda bilang menurut keyakinan? Ya harus seperti itu. Kalau enggak seperti itu nanti dilaporkan. Enggak teman-teman, itu asumsi saja menurut keyakinan saya ya. Karena apa? Coba kalian lihat demo tolak Pak Jokowi. 1, 2, 3, 4, 5. Bang, mungkin saja tidak tersorot kamera orang yang demo tolak kedatangan Pak Jokowi. Ya mungkin saja, aku nggak tahu ya. Tapi kalau memang banyak, ya coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Coba, siapa tahu ya, siapa tahu. Oke, ini lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menurut keyakinan saya 12 nasi bungkus. Just kidding teman-teman, itu dugaan saja ya teman-teman ya. Ya ada loh. Ada kira-kira 12 orang yang menamakan diri mereka aliansi keramat. Wih. Keramat Pak, ngeri. Aliansi keramat, saya nggak tahu kepanjangannya apa teman-teman ya. Tapi aliansi keramat ini menolak kedatangan Jokowi ke Makassar. Aliansi, seharusnya aliansi itu ada dari desa Konoha, ada dari desa Kabut ya. Kok ngomong soal Naruto Bang? Enggak. Tapi kan namanya aliansi itu seharusnya banyak kan. Satu desa aliansi dengan desa yang sama. Tapi aliansi kalau cuma 12 orang patut dicurigakan. Soalnya ada yang komentar teman-teman. Demo kok orang 10. Maaf mau tanya, itu harian apa borongan ya? Guys, bukan aku yang katakan ini loh. Nah, demo kok, maaf mau tanya, itu harian apa borongan? Lagi nganggur ini. Ada loh yang mau ikut demo mereka teman-teman. Ada juga Ustadz Yohanes. Namanya bertolak belakang teman-teman ya. Kekacauan di negara ini disebabkan oleh Jokowi. Ya, saya tidak bermaksud untuk merendahkan nama orang lain teman-teman. Tapi namanya Ustadz Yohanes. Yohanes itu adalah salah satu rasul dari 12 murid Tuhan Yesus. Mungkin Bang dia mualaf ya, mungkin saja teman-teman. Yang demo tolak cuma 10 orang, tapi yang menanti kedatangan beliau ribuan orang. Betul, saya ada videonya teman-teman ya. Itu bukan sejumlah tapi segelintir. Atau lebih tepatnya beberapa ekor anak abah. Dibayar banting nih 1000% gue yakin. Nah, kan itu menurut keyakinannya. Lah Jokowi kan datang buat
ke acaranya PSI, bukan mau nemuin mereka. Ini mahasiswa universitas mana ya? Kok sedikit banget mahasiswanya? Padahal di Sulawesi ada kereta pertama kali era Jokowi, betul. Ya, tapi teman-teman ya, orang Sulawesi itu tahu berterima kasih kepada Pak Jokowi. Orang Makassar itu sangat mencintai Pak Jokowi juga. Tahu berterima kasih kepada Pak Jokowi. Buktinya apa? Hanya 10 orang loh. Hanya segelintir orang yang demo. Ya, kalau misalnya mayoritas masyarakat Makassar menolak kedatangan Pak Jokowi, seharusnya itu ada ratusan lah atau ribuan lah yang menolak. Ini kan hanya 10 orang. Tapi teman-teman, kalau ada penolakan dari masyarakat itu sama seperti di mana ya, kalau nggak salah waktu tim Rismon Roy Suryo itu berkunjung ke salah satu daerah dan kemudian ditolak warga sampai nggak jadi acara mereka. Itu baru bilang penolakan warga. Lihat dulu. Udah lebih sedikit lagi. Ini bikin malu. Bikin malu. Dalam hati mereka nggak apa-apa segelintir orang, yang penting sudah masuk berita, sudah masuk pemberitaan bahwa masyarakat. Nah, mereka pakai nama masyarakat ya, atau mereka pakai nama mahasiswa. Mahasiswa Makassar menolak Joko Widodo. Menolak Bapak Joko Widodo, ya. Nanti akan ada pemberitaan seperti itu. Masyarakat mahasiswa Makassar menolak kedatangan Jokowi di Makassar. Jokowi tidak diterima, ya. Nah, sini saya tampilkan dulu kepada kalian. Ya, teman-teman ya, supaya nah, ini dia. YouTuber Nusantara hadir secara langsung di Makassar, teman-teman. Remembering me. Saya mute-kan suaranya ya. Ini dia. Dibandingkan dengan 10 orang tadi, dibandingkan dengan beberapa ekor tadi, segelintir. Ya, kalian lihat ini ribuan. Dari dalam sampai luar, orang berdesak-desakan menyambut orang yang mereka kagumi, cintai hadir di acara mereka. Luar biasa, teman-teman. Dan itu worth it. Pak Jokowi hadir ke sana. Coba kalian pikir ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi hari-hari ini? Dari kubu sebelah ada orang-orang yang menamakan diri mereka peneliti, meyakini bahwa Pak Jokowi itu sekarat hari ini. Pak Jokowi itu kesehatannya itu terganggu. Dan Pak Jokowi itu tidak bisa melakukan banyak hal karena kesehatannya. Karena gangguan kesehatannya. Ya. Banyak yang mengolok-olok kondisi fisik Pak Jokowi. Beberapa kali saya mendengar mereka yang mengatakan ahli. Yang ada tuh ahli itu yang suka ngomongin soal neuroscience. Rawr. Kalian sudah tahu ya itu siapa ya teman-teman ya. Tapi bahkan dalam sebuah kesempatan yang mengatakan, nggak perlu, Pak, kami akan buat ini panjang. Yang kami takutkan itu kesehatan Jokowi. Dalam kesempatan itu dengan berapi-api, dengan semangat yang menyala-nyala, Pak Jokowi katakan, ada puluhan provinsi, ada ribuan kecamatan, saya siap hadir di daerah, kabupaten, kecamatan. Saya siap hadir kemanapun dia untuk mati-matian membawa PSI menjadi besar, teman-teman. Ya, inilah menunjukkan Pak Jokowi kuat. Ya, staminanya masih kuat. Pak Jokowi membangun kekuatan untuk menciptakan apa?
menciptakan politik yang positif. Itu yang dikatakan oleh Pak Jokowi dalam pidatonya. Mungkin saya tidak tampilkan tadi ya teman-teman ya. Pak Jokowi mempunyai visi membangun politik super TBK. Membangun politik yang dimana keputusan tidak hanya ada atau tidak menjadi hak prerogatif ketua umum saja. Jadi tidak ada yang menjadi PT. Bukan PT, sorry. PP. Apa tuh Bang PP? Petugas partai. Nggak ada tuh yang namanya petugas partai. Sekali dia menjadi presiden, tidak ada kewajiban untuk manut dan mengikuti perintah apapun dari ketua partai. Itu tidak bisa seperti itu. Itu yang kita lihat sejarah bangsa ini terjadi. Kalau menolak perintah ketua partai yang dimana apapun kata ketua partai harus manut dan siap, sekalipun Anda jabatannya presiden, akan ada intervensi dari ketua partai. Dalam pandangan seorang Pak Jokowi, melihat bahwa partai politik seperti itu sepertinya, bukan saya katakan tidak baik ya, sepertinya bisa ditempuh sebuah jalan di mana menciptakan sebuah partai yang di mana keputusan berada di setiap tangan atau anggotanya. Setiap anggota dari partai tersebut mempunyai hak untuk memberikan suara dalam mengambil sebuah keputusan. Itulah yang dinamakan musyawarah bersama. Itu yang dikatakan dengan bagaimana kita kesatuan dalam mengambil kesepakatan. Ini yang mau diciptakan oleh Pak Jokowi lewat PSI. Masyarakat harus mendukung tujuan mulia dari Pak Jokowi ini. Karena kita selalu melihat bahwa wah, sangar sekali ya ketua-ketua partai kita. Saya tidak menyebutkan satu partai manapun. Menurut saya semua partai, semua kader dalam partai politik tujuannya untuk membangun bangsa. Akan tapi ketika ada seseorang yang bangkit, teman-teman, seseorang yang mempunyai visi atau cita-cita ingin membuat sebuah partai yang dimana setiap anggotanya itu benar-benar memiliki hak yang sama dengan ketua partai dalam memberikan suara untuk mengambil sebuah keputusan. Itulah yang kami tunggu-tunggu. Demokrasi yang benar-benar ditetapkan dalam sebuah partai. Bagaimana kita mengatakan bahwa kami adalah partai yang menjunjung tinggi demokrasi, tapi keputusan ada di tangan ketua partai tanpa melalui banyak musyawarah, pemilihan suara dan sebagainya. Sistem seperti ini yang coba mau diterapkan oleh Pak Jokowi dalam sebuah partai. Dan dia melihat PSI adalah partai yang bisa mewujudkan mimpinya itu tercapai. Makanya dia mengatakan kalau kalian kader-kader PSI yang militan mati-matian bekerja untuk PSI, saya akan mati-matian. Jika kalian habis-habisan untuk PSI, saya akan habis-habisan untuk PSI. Wah. Aku jadi merinding, teman-teman. Sudah lama ya kita tidak melihat Pak Jokowi berapi-api seperti itu. Terakhir saya melihat Pak Jokowi seberapi-api itu ketika dia pidato di ribuan orang, di ratusan ribu orang kalau tidak salah di GBK, teman-teman. Kalau nggak salah kalian bisa koreksi. Dia mengatakan, direndah-rendahkan saya diam, dihina sehina-hinanya saya diam, tapi kali ini saya akan lawan. Seperti itu ya. Waktu itu kita melihat Pak Jokowi berbeda, tapi kali ini lebih berapi-api mungkin dari hari itu. Beliau siap kemanapun ditugaskan. Coba kalian bayangkan. Inilah yang saya suka, semangat dari seorang Pak Jokowi dalam mewujudkan cita-cita untuk menciptakan sesuatu hal yang positif, agar supaya masyarakat bisa melihat ada loh
partai yang seperti ini. Beliau mau menciptakan sebuah sistem yang positif dalam sebuah partai. Dan itu patut kita dukung. Kita harus mendukung, saya pribadi akan mendukung cita-cita Pak Jokowi dalam mewujudkan hal itu. Mewujudkan hal yang positif. Saya akan mendukung. Bang, apakah abang itu kader PSI? Tidak. Tidak perlu menjadi kader PSI untuk mendukung PSI. Rakyat yang akan memenangkan PSI. Menjadi rakyat saja, memberikan suara, memberikan dukungan, memberikan mimpi, menitipkan mimpi ke partai itu. Sama dengan Pak Jokowi menitipkan mimpi di PSI, teman-teman. Mimpi Pak Jokowi besar untuk generasi ke depan, untuk melihat wajah baru dalam perpolitikan. Itulah yang saya mau titipkan mimpi itu bersama dengan Pak Jokowi. Saya berharap tahun ini kita bisa bertemu lagi dengan Bapak Joko Widodo. Itu harapan saya secara pribadi dan teman-teman YouTuber Nusantara. Makanya saya mau menabung, teman-teman, mau pergi ke Solo lagi. Karena saya secara pribadi sangat kangen dengan Bapak Jokowi. Ya, kalian kangen gak? Nanti saya titip salam ya, kalau misalnya Tuhan berkenan saya ke sana. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.